Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Alauda Wahid, Stambuk 093 2020 0162. Oke. Percobaan yang akan kita bahas kali ini adalah percobaan pesawat Edward. Pada percobaan pesawat Edward ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, kita dapat menentukan GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan pada suatu benda. Yang kedua adalah kita dapat menentukan percepatan pada suatu benda. Yang ketiga adalah kita dapat menentukan percepatan pada gravitasi. Setelah mengetahui tujuan dari pesawat Edward, saya akan menjelaskan sedikit gambaran dari tujuan itu sendiri. Yang pertama, GLB. GLB merupakan gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus yang terjadi pada suatu benda dan kecepatan benda tersebut adalah konstan. Yang kedua, GLBB. GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan, yaitu kecepatan suatu benda tersebut berubah-ubah terhadap waktu sehingga menyebabkan suatu kecepatan yang tetap. Alat-alat yang digunakan pada percobaan pesawat Edward tersebut adalah: yang pertama adalah meteran roll, yang kedua adalah beban pemberat, ketiga ialah stopwatch, dan yang terakhir adalah alat peraga pesawat Edward yang telah dihubungkan dengan silinder dengan tali. Selanjutnya, proses praktikum. Dikarenakan alat dan tempat tidak memadai, saya akan menampilkan praktikum pesawat Edward. Menimbang semua gelombang M1, M2, M1 dengan M2 dengan derajat 300 kg, masuk menggambar G, menahan beban tambahan A, dan menahan beban B. Berarti yang berskala untuk menyelidiki apakah pesawat Edward bekerja dengan baik. Melakukan percobaan sebagai berikut: menggantungkan M1 dan M2 pada ujung-ujung tali, kemudian memasangnya pada katrol. Selanjutnya memasang M1 pada genggaman G dengan menggunakan tugas menyelidiki apakah tiang berskala sejajar dengan tali. Jika tidak, mengaturnya sampai sejajar lalu tambahkan beban tambahan M1 pada M2, kemudian menekan G. Maka jika pesawat bekerja dengan baik, maka kedua beban akan bergerak dipercepat, dan ketika M2 tambah M1 melalui A, M1 akan tersangkut di A, dan kemudian sistem akan bergerak lurus beraturan. Jika hal ini tidak terjadi, betulkan letak menahan beban tambahan A, kemudian memasang lagi beban M1 pada genggaman dan menambah salah satu beban tambahan pada M2. Kegiatan 1. Gerak dari C ke A, mencatat kedudukan C dan A, lepas M1 dan mencatat waktu yang ditentukan oleh benda. Bergerak dari titik C ke A, lakukan 3 kali pengukuran berulang dengan jarak yang sama, lalu mengulangi langkah A dengan memindahkan A minimal 10 kali. Mencatat hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Kegiatan 2. Gerak dari A ke B, menentukan posisi C dan A, catat posisinya, memantau posisi B di bawah posisi A pada jarak tertentu. Setelah itu melepas M1 dan mencatat waktu yang diperlukan oleh benda bergerak dari titik A ke B. Melakukan 3 kali pengukuran berulang dengan jarak A ke B yang sama. Selanjutnya mengulangi langkah B minimal 10 kali dengan jarak tempuh A ke B yang berbeda. Kemudian mencatat hasil pengamatan Anda pada tabel hasil pengamatan. Begitulah cara kerja praktikum pesawat Edward. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan praktikum pesawat Edward, marilah kita menghitung atau mengolah data. Poin pertama yaitu menentukan TBC rata-rata. Rumusnya yaitu adalah TBC 1 tambah TBC 2 tambah TBC 3.
Jadi kita akan mengambil variabel yang telah dilakukan dalam pengamatan tersebut. Nilai variabelnya adalah 0,94 tambah 0,95 tambah 0,96 bagi 3 sama dengan 0,95 per sekon. Jangan lupa menulis satuan tersebut. Pada TBC 1 nilainya adalah 0,95 per sekon, dan TBC 2 adalah cara kerjanya sama tapi dengan data yang tertera pada pengamatan kedua. Poin 5.2 yaitu menghitung TBA rata-rata. Rumusnya adalah TBA 1 tambah TBA 2 tambah TBA 3 sama dengan kita mengambil nilai variabel yang telah dilakukan pada pengamatan tersebut. 1,28 tambah 1,27 tambah 1,26 bagi 3 sama dengan 11,27 per sekon. Hitung pada TBA 2 tersebut sama dengan cara kerja TBA 1, tetapi hasil pengamatan 2 yang diambil dan diolah. Setelah mengetahui hasil dari TBC 1 sama dengan 0,95 per sekon dan TBC 2 sama dengan 1,37 per sekon, TBA 1 sama dengan 1,27 per sekon, TBA 2 sama dengan 0,31 per sekon. Oke, setelah mengetahui TBC dan TBA tersebut, selanjutnya mari kita ke poin 5 selanjutnya. Percepatan. Rumus yang kita ambil yaitu adalah kuadrat 2 X BA tambah X BA 2 sama dengan TBC 2 tambah 2 kali TBC kali TBA. Selanjutnya A 2 kali 0,3 tambah 0,7 bagi 0,95 kuadrat tambah 2 kali 0,95 kali 127. Nilai-nilai tersebut diambil dari pengamatan yang telah dilakukan. Jadi jawaban yang atau hasil dari pengolahan data tersebut adalah 0,6032 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya cara kerja poin selanjutnya adalah sama tapi dengan variabel yang berbeda dan diambil dari pengamatan kedua. Kita memasuki tahap akhir dari pengolahan data, yaitu menghitung gravitasi. Rumusnya yaitu massa silinder tambah massa berat bagi massa berat dan kali kecepatan. Jadi kita ambil dari data pengolahan tersebut yaitu 0,16 tambah 0,11 bagi 0,11 sama dengan 0,6052. Jadi hasil tersebut yang bisa kita ambil dari pengolahan data tersebut adalah 9,3770 meter per sekon kuadrat. Untuk G2 sama dengan G1, tapi nilai pengamatan yang berbeda dan diambil dari pengamatan kedua. Saya Esa Alodawahid Stambuk 093 2020 0162 meminta maaf karena tidak bisa melakukan praktikum dengan sempurna karena alat dan tempat yang tidak memadai. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.